Haleluya. Shalom. Haleluya. Ya, pagi ini kita berbicara sesuatu yang sangat basic, back to basic, saudara. Karena di gereja kita sudah punya visi. Apa visinya? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Dan bla 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 yang selanjutnya saya tidak akan singgung, tetapi menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Bertahun-tahun kami menjadi pemimpin dan juga di gereja Abala sudah 30 tahun mungkin ya. Ya, itu saya bergumul, saudara. Menjadi murid Kristus. Berapa persen jemaat kita sudah jadi murid Kristus? Berapa persen komsel kita sudah jadi komunitas sejati? Very challenging, saudara. Tantangan besar. Apakah visi ini terlalu tinggi, terlalu muluk gitu? Pergumulan, saudara. Lalu kita juga bicara tentang value kita. Ya saudara, Tuhan ingatkan saudara bahwa memang kalau kita nggak back to basic, kita nggak melihat hal yang mendasar, kita akan selalu jadi orang Kristen yang berrutinitas saja, bergereja, beragama, tapi nggak ngalami perubahan hidup. Nggak ngalami terobosan. Tiap minggu kita beribadah seperti hari ini. Kalau besok ditanya kemarin khotbah dengar apa atau dapat apa? Aduh, aku lupa ya kemarin khotbahnya apa ya. Nah saudara, seringkali itu terjadi bukan? Ya, coba cek lagi sebelahnya. Minggu lalu masih ingat gak khotbahnya apa? Belum tentu ingat sudah, ya kan? Jadi kalau kita tiap minggu kita siapin pembicara yang sudah didoakan, yang sudah diaturkan ya dengan persiapan yang baik. Dan pembicaranya pun persiapan sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Lalu dia berkhotbah dengan urapan Tuhan. Tapi untuk beberapa hari ke depan kita lupakan semua khotbah itu. Pasti kita gak akan berubah hidup kita. Karena apa? Ya bagaimana kita alami, ingat aja tidak kan? Kadang bahkan saat teduh aja Bapak Ibu. Kita saat teduh pagi, siang-siang ditanya, tadi saat teduh dapat apa? Iya apa tadi ya saat teduh, saya coba lihat catatan ya. Karena kita lupa saudara. Nah ini satu hal yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan? Nah kalau gitu Tuhan apa sih yang miss atau yang salah sebetulnya? Hari ini saya mau kita benar-benar back to basic. Yang saya mau bagikan ini hal yang sangat sederhana tetapi justru hal yang sangat prinsip, hal yang sangat esensi ya. Oleh sebab itu mari kita akan lihat ayatnya sejak kita bertobat di Wahyu 3:20 Bapak Ibu ya. Semua kita waktu percaya Yesus, waktu lahir baru, apa yang terjadi kita ingat ayat luar biasa ini Wahyu 3:20. Ya mari kita baca bersama ayat ini 2, 3. Lihat aku Kristus berdiri di muka pintu hati dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku yang adalah Immanuel. Jadi waktu kita percaya Yesus dikatakan Yesus itu berdiri di pintu hati kita, mengetok gitu ya. Dan kalau kita dengar ketokannya, kita dengar suaranya, kita dengar untuk kita dipanggil bertobat, kita yang membuka hati. Nah membuka hati ini bicara otentik, membuka hati. Kalau kita mengeraskan hati, menutup hati pada Tuhan, sementara kita seringkali menginjil, memberitakan atau bersaksi kepada banyak orang yang masih tutup hati, betul gak? Waduh susah banget. Dia nggak terima ya toh, dia bahkan marah kalau kita beritakan Yesus kan masih tutup hati ya. Tapi kalau kita yang buka hati, kita otentik terbuka di hadapan Tuhan, Yesus akan masuk mendapatkan kita dan akan makan bersama-sama dengan kita. Makanya salah satu yang selalu diingat di dalam sakramen sebagai orang percaya kita perjamuan kudus. Karena Yesus mau bersekutu, mau makan sama kita. Tepok sebelahnya tadi udah makan kan sama Yesus ya, perjamuan kudus ya. Ya, kita bersekutu ya. Yesus makan, Yesus bersekutu dengan kita. Yesus mau connect sama kita. Dan apa yang terjadi? Dia mau bersama-sama dengan kita, bahkan dia Immanuel.
Dia mau menyertai kita terus menerus. Artinya apa? Jangan cuma di awal bertobat ngalami Tuhan, diampuni, terima keselamatan, dipulihkan, bertobat. Tapi Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, menyertai kitanya ini challenge, tantangan besar. Sejak percaya Yesus, apa yang harusnya berubah dalam hidup kita? Yang harus berubah, kita menghayati penyertaan Tuhan secara nyata, secara praktis sepanjang hidup kita. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan mau bicara dua esensi ini sebagai prinsip yang harusnya kita alami terus menerus. Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan itu apa adanya, terbuka. Orang yang tertutup hatinya, orang yang keras hatinya, dia susah. Dia nggak bisa lagi, Yesus nggak bisa paksa soalnya. Yesus begitu sopan, dia ketok. Kalau iblis bukan ketok, dia dobrak itu jendela, betul gak? Dia dobrak itu pintu, dia bongkar, dia rampok, dia curi, tapi Yesus ketok. Yesus mau kita punya respon, betul gak? Kalau engkau mau hubungannya otentik, kamu dengan rela hati membuka hati pada Tuhan. Kau rela hati mengakui dosamu, itulah hubungan otentik. Ketika itu kamu ngalami pengampunan, ngalami Kristus secara intensional. Intensional apa? Disengaja. Dan terus menerus. Nah terus menerus bahkan dikatakan Allah menyertai kita senantiasa. Nah kita mau bahas juga secara korporat. Ini tadi pribadi, setiap pribadi terima Tuhan. Ya bertobat ngalami Tuhan. Kalau secara korporat apa? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang. Sama seperti dia Kristus ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita hidup dalam komunitas, hidup dalam bergereja, engkau hidup di dalam terang, terang artinya terbuka lagi, membuka hati. Kalau engkau mau apa adanya, maka engkau beroleh persekutuan, komunitas sejati tadi. Hubunganmu murni, sejati. Kalau lawannya apa? Hidup di dalam gelap. Gelap artinya apa? Tertutup. Kita bisa komsel, kita bisa bergereja, tapi kita nggak tahu masing-masing hatinya orang. Betul? Kita nggak tahu isi hatinya kepada kita apa, kita juga mungkin simpen isi hati kita kepada dia. Apalagi kalau kita kurang suka sama orang ini. Aduh, saya emang nggak berani ngomong Pak. Kenapa? Kalau ngomong pasti sakit hati lah. Pada sifatnya mah buruk sekali nih orang. Saya kadang syak Pak. Tapi kok gak kasih tahu? Aduh siapa saya Pak? Ngomong tadi pikir kepo. Saya mah udahlah. Saya diem aja Pak. Nah kita tidak hidup dalam terang. Kenapa? Karena kita simpan sesuatu tentang saudara kita dan kita tidak bereskan. Nah itu bukankah itu terjadi dalam siapapun kita godaan itu, betul gak? Kadang-kadang kita gak ketemu orang-orang yang cocok, yang baik aja sama kita. Tapi kadang orang-orang sulit bagi kita. Orang-orang yang ngeyel bagi kita. Tepok sebelahnya, boleh kasih daftar orang-orang ngeyel dalam hidup kamu. Orang-orang sulit dalam hidup kamu. Ada aja saudara. Bahkan mungkin orang dekat, keluarga sendiri. Atau teman-teman sekitar pelayanan kita, sepelayanan. Bahkan satu komsel. Ya, saya datang di sebuah komsel. Kita sering keliling ya ke komsel-komsel yang ada di gereja. Satu hari saya datang di sebuah komsel, terus hari ini yang datang sedikit orang ya. Saya tanya, what's wrong, ada apa? Aduh Pak biasanya sih itu datangnya lebih awal Pak, tapi kok hari ini gak datang ya? Tadi saya udah di WhatsApp group udah kasih tahu tapi kagak respon. Oke, gak apa-apa saya bilang. Terus gak apa-apa sih oke. Terus saya tanya Tuhan ini yang datang separuhnya saudara ya. Daripada yang biasanya gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, gak apa-apa nanti itu urusan lain, nanti saya akan kasih tahu kenapa kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada satu ibu yang kita harus layani hari ini. Ya udah, sungguh baik ibu itu cerita, curhat dan kita layani. Terus ibu itu bilang, kalau teman-teman yang gak datang itu datang, saya gak bakal cerita soalnya. Oh puji Tuhan, jadi berarti ada maksud Tuhan pada gak datang supaya ibu ini ini harinya ibu inilah ya. Hari ibu ini untuk kita ngalami Tuhan Kristus, ngalami Kristus ya puji Tuhan. Setelah itu saya chat sama yang gak datang kan, kenapa gak datang gitu ya. Lalu dia curhat,
Pak, saya kesel sama PKS saya mau keluar dari komsel ini, segala macam lah ya. Jadi terjadilah tertutup kan. Jadi dia bilang gak datang tapi dia ganjel dan dia gak mau ngomong. Setelah saya cek ternyata memang ada hal yang harus dibereskan. Seringkali kita di komsel begitu sudah. Tapi saya percaya waktu itu diizinkan karena Tuhan mau fokus sama ibu yang memang hadir dan memang harinya untuk ibu dilayani ini. Nah yang gak datang kita ada urusan berikutnya ya. Kita akan bantu untuk kita layani. Tapi sekali lagi, dimanapun kita akan ada tantangan hidup dalam terang. Saudara, belajarlah kita hidup dalam terang lewat apa? Orang-orang yang kita bisa mulai aman dan dekat. Kalau kita gak belajar dari orang yang bisa aman dan dekat, kita gak belajar untuk terbuka, betul gak saudara? Apa aja kita takut. Kalau saya jujur ngaku dosa, apakah saya dibully, apakah saya diremehin, apakah saya dipandang kurang, saya malu, saya gak mau. Nah itu karena dia gak aman kan. Tapi kalau kita komunitas sejati, malah sesuatu pengakuan dosa, sesuatu yang luar biasa. Kita appreciate, kita hargai. Waduh makasih loh kejujuran kamu. Kamu sungguh memberkati loh lewat jujur ini. Karena mungkin ada yang ngakuin yang sama tapi gak berani gitu. Tapi kamu berani loh, luar biasa loh. Itu hal yang luar biasa di komunitas sejati. Nah saudara, tepok sebelahnya, ngaku dosa itu hal luar biasa. Wah, ngaku dosa itu perkara yang luar biasa saudara. Dan itu mengubah orang yang keras hati, yang sombong. Kenapa? Mengaku dosa butuh rendah hati, betul. Mengaku dosa butuh kelemah lembutan, betul. Nah itu satu hal yang jadi teladan saudara. Makanya teladan bukan selalu orang yang perfect, yang gak pernah salah. Tapi teladan adalah orang yang rendah hati, yang mau mengakui dosanya. Itu teladan baik saudara. Amin. Karena apa? Hidup di dalam Kristus bukan sinlessness, bukan kita gak bisa bikin dosa. Kita bisa bikin dosa, kita bisa jatuh maksudnya. Tapi kita berani mengaku dan bangkit. Amin. Makanya dikatakan kalau kamu bisa bersekutu dengan terbuka, darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya apa? Kita ngalami Kristus, ngalami kuasa penyucian, ngalami kuasa pengudusan. Makanya kuasa pengudusan itu harus kita alami tiap saat. Kenapa? Hidup kita di dunia ini bergumul dalam keselamatan jiwa kita yang belum sempurna. Keselamatan roh udah final, lahir baru. Kita punya roh sudah baru, lahir baru, kita ciptaan baru, kita pun meninggal, kita akan dapat jaminan keselamatan di sorga kekal. Tapi jiwa ini yang bergumul kita, jiwa yang rusak kata Pak Lukas. Ya, jiwa ini kita proses dengan apa? Penyucian, dengan apa? Hidup di dalam komunitas sejati. Kita dijaga, kita ditegur, kita dinasihati, kita butuh saudara kita mengaku, kita bertanggung jawab untuk kita di cover orang lain. Ya, itu kuasa pengudusan. Kalau engkau hidup begitu, maka kamu akan dikuduskan, disucikan terus menerus. Apalagi kita yang suka jatuh di dosa-dosa yang kebiasaan buruk saudara. Kita kadang udah menang tapi godaan kebiasaan buruk namanya juga kebiasaan. Itu mudah sekali kepleset lagi saudara. Ya, kalau kita gak cerita kebiasaan buruk kita, ya jatuhnya di situ-situ lagi saudara. Apakah ada yang tahu orang dekat sama kita tentang kebiasaan buruk kita? Nah, kita berani gak mengakui? Tolong bro, jaga saya, ingetin saya, saya juga mau terus ya, mau jaga hati. Tapi tolong ya sebagai kawan, sebagai sahabat, tanyain saya supaya saya bisa mengakui kalau saya pun simpen lagi dosa itu atau saya jatuh lagi dosa itu. Jaga saya bro. Nah itulah komunitas sejati sudah. Kita rindu komsel-komsel di gereja ini bisa menjadi komunitas sejati. Amin. Kalau enggak bisa sama semua orang anggota komsel, pilihlah orang-orang yang bisa dekat sama kamu di komsel. Jadikan ini komunitas sejati yang lebih kecil, yang bisa lebih dekat, lebih dalam ya. Inilah yang kita harapkan secara korporat, esensi itu dialami. Nah kita akan masuk lebih dalam, kalau Bapak Ibu lihat dari 2 ayat tadi, saudara yang sebelah kiri kita terima Tuhan di hati kita, kita bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara, ya kalau saudara lagi makan di rumah sendirian, bayangin gak Tuhan Yesus ada di sebelahmu ikut makan sama engkau? Nah ini nanti kita akan praktekkan saudara. Setiap saat dalam hidup kita, ingat gak Yesus itu hadir, tinggal dan ikut menyertai kita. Immanuel, artinya apa? Is real. Jadi saya belajar mulai berapa saat ini, saya selalu menghayati Tuhan itu sebelah saya dan bahkan bersama saya ngapain aja saya bersama Yesus. Jadi waktu saya makan, saya belajar Yesus ngeliatin dan Yesus ikut makan bersama saya, bahkan saya bersekutu. Makanya gak boleh rakus ya saudaraku ya.
Makanya nggak boleh sembarangan ya, karena ada Yesus ya. Saudara kalau makan di depan tamu terhormat pasti makannya nggak seperti makan sendirian, betul. Makan sendirian, waduh gitu. Ketika makan sama ada tamu terhormat makannya lebih teratur, isi nyenggol, tendang kaki. Lu makannya beda, lu ada tamu. Karena ada tamu Pak, ada tamu terhormat ya. Kita makannya nggak seperti biasanya. Tapi kita lebih menguasai diri jadinya kan. Karena kita bertanggung jawab ada tamu yang liatin kita. Itu beda sama makan sendirian. Tapi minimal ilustrasi singkat ini menjadikan kita sadar seberapa sering kita ingat Yesus. Betul nggak? Kalau kita komsel, ngumpul, bayangkan Yesus ada di tengah-tengah kita dan benar-benar real tuh ada di tengah kita gitu. Sekarang kalau tadi komselnya pada bertengkar, ya kan? Si anggota sama PKS ribut. Kira-kira waktu ribut itu kebayang nggak Yesus ada di situ ngeliatin yang ribut PKS sama anggotanya itu? Coba kalau kamu bayangin, kamu nggak bakal emosi, kamu nggak bakal kepancing sama kata-kata yang mungkin menggoda kamu marah gitu. Kenapa? Ada Tuhan, ada Yesus kan. Kita minimal ya bersikap lebih sabar, lebih tenang, rada-rada malu lah bahasa saya marah. Ada Yesus, bahkan tanya Yesus gimana? Yesus mesti jawab apa nih sama anggota komsel yang ngeyel ini? PKS-nya mesti nanya gitu kan. Saya mesti ngapain ini? Saya mesti jawabnya bagaimana Tuhan? Saya percaya. Hal yang sederhana ini kalau kita bisa langsung toeng, Yesus ada di tengah kita loh. Masa kita ngomong begini, masa kita pada ngamuk begini, kata-kata kita gak jadi berkat. Ini ada Yesus loh. Coba tanya Yesus gimana kira-kira. Nah, langsung kita berubah semua. Iya, mesti kita gak usah bahas yang remeh-remeh beginilah. Yang gak ada gunanya begini. Atau yang mungkin yang sombong, yang keras kepala, saya juga ngakulah saya juga sombong ya. Ampuni Yesus, malu saya sama Yesus. Ya, toel sebelahnya. Yesus ada di komsel gak? Coba tanya sebelahnya. Jangan-jangan dia gak datang, dia masih di luar kayak tadi ya. Yesus masih ketok-ketok pintu. Karena dia gak masuk di dalam. Yesus ada di dalam. Karena kita buka hati buat Yesus masuk. Amin. Amin Bapak Ibu. Di keluarga juga ngumpul sama anak istri. Ya lagi ngumpul. Waduh bukannya malah ini mamanya marah-marah. Anaknya juga balas, ada anak udah gede sih ya. Udah mama juga begitu, udah ribut begitu. Coba waktu itu bayangkan, Yesus ada gak sih di situ? Ada kan? Apa yang mesti kita buat gitu? Kenapa kita ngomong begitu? Ya sekali lagi mari kita lihat ayatnya yang sederhana di Matius 28:20. Ayat amanat agung ini ya 2-3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus menyertai. Nah kata-kata menyertai ini benar-benar kalau saudara lihat ya. Di semua surat-surat semua ditutup kasih karunia menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Selalu lihat deh. Atau dibuka dengan kata-kata begitu. Semua di surat-surat. Ada selalu kata-kata itu. Nah orang seringkali anggap itu kayak ya kata-kata manis gitu. Padahal yang dimaksud itu gak begitu loh. Yang dimaksud kamu menghayati, memahami, membayangkan betul-betul kamu disertai Tuhan gitu. Benar-benar temenin Tuhan. Dalam setiap hari 24 jam sehari sampai akhir zaman. Wow. Seandainya setiap kita nih dibawa setiap orang ya, setiap murid kita, setiap anggota komsel, setiap orang percaya dibawa, you sama Tuhan mesti ngehayati kayak gitu tiap hari. Saya percaya semua kita ngalami breakthrough, ngalami pertobatan, ngalami perubahan hidup, ngalami pertumbuhan rohani, cepet. Kenapa? Dia langsung connect sama Tuhan. Sehebat-hebatnya pemurid saudara. Pasti ngalami frustrasi kalau ketemu murid yang keras kepala. Mau kayak apa jurus apapun memang muridnya masih belum mau bertobat ya udah gak bisa diapa-apain. Tapi kalau kita bawa orang ke diri kita semua pemurid pasti frustrasi. Gak sanggup kita muridin orang begini. Aduh pusing Pak, capek ya karena kita pakai kekuatan kita. Tapi kalau kita bawa you sama Tuhan mesti deket, mesti connect. Kamu mesti tanya Tuhan apa-apa. Aku gak selalu hadir, Yesus hadir. Aku gak bisa pelototin kamu, tapi Yesus hadir. Yesus sertai kamu. Itu bukan klise, bukan kata-kata manis, itu is real.
Coba kamu bener-bener itu alami, langsung berubah dia. Gak semau-menang, gak semau gue pasti hidupnya. Kenapa? Ingat Tuhan. Apa-apa ingat Tuhan. Nah ini sesuatu kebenaran yang sangat luar biasa memerdekakan. Nah kita lanjut ya. Nah itu yang disebut yang kita atau Pak Lukas ajarkan praktek berjalan bersama Yesus. Supaya lebih afdol, lebih mantap saya sebutin praktek berjalan bersama Yesus 24 jam. Jadi memang gak miss, semakin sering, semakin ingat kita bahwa Yesus menyertai kita, kita lagi jalan sama Yesus, kita akan mengalami suatu terobosan, suatu pemulihan, satu pertumbuhan yang dahsyat. Ya, saudara bisa bayangin, saudara ada satu pendeta namanya Lee Seong-bong, pendeta Korea. Dia kalau berkhotbah ya selalu dia kepelintangan. Ya, dia kepelintangan gitu ya. Ya, kalau dia pakai mic berarti tangan kiri ya. Dia kepelintangan kirinya gitu. Terus jemaat tanya, "Pak, tangan kirinya sakit, Pak. Kenapa dikepel begini?" gitu ya. Ada masalah tangan kiri? Oh, tidak. Saya itu selalu sering kepalkan tangan kiri karena saya ngebayangin saya pegang tangan Yesus. Yesus pegang tangan saya dan itu saya hayati betul. Jadi waktu saya khotbah, Yesus di sebelah saya nih megangin saya nih, saya khotbah gak sendirian, dia bilang. Saya benar-benar ngehayatin itu. Dia bilang, wow. Karena dia mau butuh sesuatu ekspresi ya dari tindakan penghayatan itu. Dia kepelin tangan, ini pegang tangan Yesus bukan kebiasaan. Benar-benar saya lagi pegang tangan Yesus. Wow. Tapi itu satu inspirasi saudara. Ya, saudara mungkin gak perlu sampai begitu ya, terserah ya saudara. Tapi intinya saudara seberapa sering dari bangun pagi, makan pagi, lalu mandi, lalu semua ya pergi jalan di transportasi dari rumah ke kantor. Ya, itu kamu ngebayangin Yesus sama kamu senantiasa. Libatin Yesus selalu di samping kamu. Waktu kamu meeting, waktu kamu ketemu orang, waktu kamu lagi kerja sendiri. Kamu adakah Yesus di sampingmu bersamamu? Senantiasa. Bahkan waktu kamu harus ambil keputusan, kamu nanya Yesus putusin apa lewat saya? Saya mau tanya Yesus, saya mesti bagaimana Yesus? Ini kantor lagi begini lagi, aduh gimana Yesus? Yesus putusannya apa Yesus yang baik Yesus? Yang benar apa Yesus? Kita tanya sama Tuhan. Seberapa sering Bapak Ibu dalam 24 jam, ya kalau dipotong tidur 6-7 jam, ya 17 jam saudara, berapa persen, berapa menit kita ingat Tuhan. Coba tanya sebelahnya, sederhana. Ya, sehari dipotong tidur, kalau tidurnya di hadirat Tuhan pasti juga dapat mimpi baik saudara. Kalau tidurnya bukan hadirat Tuhan malah mimpi buruk saudara ya. Oke, mimpi atau tidur kita potong. Coba tanya sebelahnya sekali lagi. Sepanjang dari bangun pagi sampai tidur lagi, berapa lama, berapa menit, berapa persen kamu on sama Tuhan. Ingat Tuhan, libatin Tuhan, nanya Tuhan. Berapa persen? Coba, ini simpel kan saudara? Coba. Siapa yang berkata kalau di total dari 17 jam atau 16 jam, 1 jam adalah sama Tuhan, siapa? Angkat tangan. Ada gak yang 1 jam sama Tuhan, ada gak? Di atas 1 jam kali ya maksudnya ya? Enggak ya, di bawah 1 jam ya. Jadi 1 jam aja enggak ya. Pak mesti doa, mesti baca firman, enggak. Itu salah satunya ya, doa baca firman. Tapi lagi kerja, bayangin Tuhan itu di sebelah saya bersama saya gitu loh. Nemenin saya gitu. On gitu, ingat gitu. Nah saya latih saudara, saya latih diri saya juga gitu. Bangun pagi, Yesus selamat pagi, Yesus makasih, Yesus memberkati saya tadi tidur. Saya pagi ini saya mau Yesus nemenin saya sepanjang hari ini Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Engkau selalu setia menyertai saya. Jadi penyertaan Tuhan itu dihayati dalam tuh saudara. Dan itu benar-benar praktis ya, praktis banget gitu. Ngapain aja ingat Yesus di sebelah saya, Yesus sama saya. Itu aja sih, very simple sebetulnya. Tapi kalau itu dihayati, dilakuin, ngerubah hidup Bapak Ibu totally. Benar-benar berubah total. Padahal sederhana sekali kan. Ya kan? Baca firman, firmannya diingat terus. Kenapa? Kita ingat Yesus pasti Yesus ingetin firman. Gitu. Gak lain sih. Jadi sederhana banget saudara ya. Mari kita baca ayatnya Ibrani 12 ayat 2a di versi TSI ya. 2-3.
Dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Jadi kita dalam pertandingan di dunia ini melawan godaan iblis, ya, melawan tantangan-tantangan yang ada, kita harus matanya terus intentionally, terus menerus memandang Yesus. Berapa lama? Ya selama-lamanya, senantiasa memandang Yesus. Maksudnya gimana nih memandang Yesus? Memikirkan Yesus, melibatkan Yesus, menghayati Yesus sertai saya. Ya toh? Lalu kita dikatakan Yesuslah yang sudah menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Jadi kalau kita memandang Yesus yang sudah menang, kita juga pasti lebih dari pemenang. Amin. Itu saudara. Ini kita dengan Yesus pribadi. Kita dengan Tuhan. Ini waduh ini luar biasa saudara. Terus pandang Yesus. Terus mikirin Yesus. Berapa lama, berapa sering, balik lagi connect. Kayak kita nih signal putus-putus ya. Pas signal nyambung, waduh kita telepon. Ini lagi bagus signalnya di sini nih. Putus lagi. Nah berapa sering kita nih hotline terus nih. Connect sama Tuhan. Internetnya gak mati gitu ya. Connect sama Tuhan tuh gak mati-mati gitu. Artinya apa? Yesus pun kapan aja bisa ngejam. Betul gak saudara? Yesus bilang, jangan lakukan itu. Oh makasih Tuhan, kau ingetin. Kalau kita ngelakuin sesuatu hal yang digoda gitu, Yesus bilang, jangan ikutin. Itu bukan dari aku. Itu tipu daya iblis. Oke Tuhan, langsung ingat. Betul gak saudara? Kenapa? Connect terus. Kita nanya sama Tuhan pasti dijawab. Kita pun lagi ngapa-ngapain, dia ngejam, silahkan Tuhan karena aku selalu connect sama engkau. Wow, praktis banget, latihan saudara. Ini mesti latihan sampai semakin sering ingat Yesus, pikir Yesus, hidupmu berubah. Amin. Beritahu sebelahnya, ini sederhana ya, tapi sulit. Tapi gak sulit juga kalau terbiasa. Biasakan. Dikit-dikit ingat Yesus. Makanya gak ada lagi pikiran diri sendiri, ego. Gak apalagi dari dunia, dari setan ya, yang dimasukin dalam pikiran kita. Ya, kemudian Amsal 3, 5 dan 6, mari kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi maksudnya apa nih? Jangan-jangan Bapak Ibu bilang gini, Pak Budi ini kadang ini ya, main-main pikiran ya, ngada-ngada ya, Yesus menyertai engkau, Yesus ada sebelahmu. Dia ada-adain ya. Loh enggak Bapak Ibu. Kalau Yesus berkata aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu bukan PHP lagi. Betul kan? Itu bukan gombal kata-kata manis. Itu is real. Aku tuh maksudnya nyertai betul. Day by day, jam ke jam, menit ke menit, detik demi detik. Tuh aku sebelahmu terus tahu enggak? Oh kayak gitu toh. Iya bukan kata-kata gombal gitu. Seringkali kan mungkin di PHP orang jadi itu mah kata-kata manis-manis saja. Tidak begitu Bapak Ibu. Yang Yesus maksudkan itu benar-benar menyertai kamu, tinggal di dalammu senantiasa. Cuma masalahnya kita gratisin. Kita abaikan, betul gak saudara? Dia sebelah kita tapi kita cuekin gitu aja. Kita mikir sendiri, mutusin sendiri, gak pernah nanya Tuhan. Pakai kekuatan sendiri, marah sendiri, ya kan jatuh sendiri. Padahal Tuhan tuh ngeliatin terus gitu loh. Tapi kita gak sadar gitu. Nah kesadaran ini yang mesti dibangun. Soalnya apa-apa nanya Tuhan. Kalau selalu begitu mau mikir dosa aja udah gak sempet. Kenapa? Tuhan pasti kasih tahu. Tuhan pasti cegah. Amin. Pertama percaya. Kamu pasti percaya dong. Yesus tuh tinggal di dalammu. Beriman dulu. Amin. Aku percaya ini firman kan. Saya percaya. Kedua, akuilah dia. Artinya apa? Kita bicarakan Tuhan, mari terlibat. Waktu saya tadi pagi berangkat ke KTC, saya doa di mobil sama istri. Tuhan hari ini harimu Tuhan. Aku mau melayani engkau ibadah KTC 2 kali. Engkaulah yang melayani lewat aku. Bukan aku melayani engkau. Engkau yang melayani jemaatmu. Engkau yang bicara pakai mulutku aja. Tapi engkau yang bicara, engkau yang pakai aku. Engkau punya acara hari ini. Engkau yang mau bekerja.
Ya, Tuhan juga yang sentuh hati orang, saya siapa saya, hebatnya saya siapa. Tapi mulut Tuhanlah yang akan menjadikan setiap orang bisa mengerti. Tuhan yang jamah hati setiap orang. Saya serahin Tuhan sepenuhnya. Tuhan ambil alih ini semua. Ini bagianmu sepenuhnya Tuhan. Nah, jadi kita bersekutu begitu sudah. Setiap saat, setiap perkara ya. Akuilah dia. Jadi bicarain sama Tuhan. Tanya Tuhan. Libatin Tuhan. Ajak dia selalu. Tuhan yang ambil alih Tuhan. Nah ini contohnya ya saudara. Jadi kita seringkali memang lebih tergoda melihat hal-hal yang di depan kita dunia ini yang nyata daripada dilihat Yesus sebelah kita yang tidak kelihatan. Pada Yesus tuh yang tidak kelihatan ini jauh-jauh lebih nyata dan lebih berkuasa atas segalanya. Amin. Makanya melihat yang tidak kelihatan itu kuncinya untuk mengalahkan godaan dunia yang kelihatan. Betul nggak? Makanya saudara, saya punya pengalaman pribadi tentang mata Tuhan. Saya punya latar belakang sangat terikat pornografi Bapak Ibu. Dari remaja. Karena saya punya konflik dengan mami saya. Pelariannya saya jatuh di dosa kenajisan. Pornografi. Berat saudara. Tapi saya gak main ke pelacuran apa. Tapi saya punya dosa ya itu seperti itu. Terikat kenajisan. Ya. Bagaimana saya bisa menang saudara? Ya kebenaran tadi saudara. Kalau didoain tenging-tenging mah udah sering saudara. Jatuh lagi. Susah gitu. Susah karena nikmat. Karena kita nikmati gitu dosa itu. Tapi kenapa bisa menang? Ya sekarang saya tulis ya di ruangan kamar saya. Melalui mataku Tuhan melihat apa yang aku lihat. Jadi kalau saya lagi lihat gambar yang porno. Masa Tuhan lihat juga, aduh ampun Tuhan. Langsung saya gak jadi lihat saudara. Kelihatan tergoda, kan Tuhan lihat apa yang aku lihat. Gak jadi lihat saudara. Lama-lama ya udah menang aja saudara. Totally menang, kenapa? Ya sederhana. Karena Tuhan bersama aku, apapun yang aku lakukan Tuhan lihat. Makanya aku gak sembarangan lagi di dunia ini. Karena aku bersama Tuhan yang menjaga aku. Amin. Jadi toeng aja langsung. Ya udah. Kasih tahu sebelahnya. Sama-sama katakan, melalui mataku, 2, 3. Melalui mataku. Tuhan melihat apa yang aku lihat. Coba katakan sebelahnya. Melalui mataku, Tuhan melihat apa yang aku lihat. Ayo, suka ngelihat apa? Kalau orang di Kega, hati-hati gunakan matamu. Tuhan melihat apa yang aku lihat, betul nggak? Tubuh kita milik Tuhan, Tuhan tinggal di tubuh kita. Mari bagi saudara yang masih jatuh bangun di rokok. Tubuh ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Saya harusnya serahkan Tuhan yang bertakhta. Tuhan yang punya. Saya gak boleh sembarangan sama tubuh saya. Betul gak? Makanya ketika kamu sadar itu. Otomatis kamu karena mencintai Tuhan kamu lepasin tuh rokok. Karena Tuhan gak berkenan mengotori tubuhmu dengan racun. Betul gak? Sederhana. Tapi hayati sampai toeng. Setelah toeng kamu lepas sendiri udah. Gak pakai dicicil, aduh dulu 2 bungkus. Cicil Tuhan sebungkus lagi ya, kurangi sebungkus lah. Nanti 3 bulan ke depan seperapat bungkus. Lama-lama sebatang sehari ya, gak pakai gitu. Langsung toeng, aduh Tuhan aku menang merdeka, tubuhku milik Tuhan. Aku bersama Tuhan, ada kuasa kemenangan langsung. Amin. Nah ini perlu pengenalan sama Tuhan, pengalaman sama Tuhan, mengalami Kristus tadi secara intensional ini. Ini benar-benar powerful saudaraku. Apa aja lah kebiasaan buruk saudara, Tuhan ada di mana? Tuhan dilibatin enggak? Tuhan, kamu kenal enggak Tuhan itu bersamamu? Dihayati banget enggak? Dia satu denganmu. Wah kalau kamu udah menghayati, menang langsung sudah. Ya, Ibrani 4:13 mari baca bersama. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bisa bayangin saudara, di rumah kita kan kadang ada CCTV ya. Kalau kadang kita suka lihat di viral-viral ya, si perampoknya, si pencurinya tidak lihat ada CCTV ya. Kalaupun lihat dia pakai helm supaya gak kelihatan wajahnya ya. Tapi seringkali kita lihat di viral-viral, dia gak sadar ada CCTV jadi wajahnya kelihatan banget lagi ngerampok, lagi ngambil gitu ya langsung dikejar polisi ya. Nah kalau saudara sadar ya di kamarmu atau di ruangan itu ada CCTV. Dengan kamu sadar ada CCTV,
kamu minimal kamu mikir nggak bikinnya sembarangan karena ada yang liatin. Betul kan? Pas masuk ruangan, Pak boleh tunggu Pak di ruang depan Pak. Ya, misalnya kita ada ketemu dokter atau apa. Pasti di ruang tunggu tuh, wah ada CCTV ya udah nggak bisa sembarangan lah. Apalagi kita lagi buka handphone, ini CCTV sini. Wah kelihatan. Buka-buka apa bisa kelihatan nih ya. Saudara nggak sembarangan buka, betul nggak saudara? Ya oleh sebab itu saudara, saya masih kasih ilustrasi lah. Misalnya saudara sama istri lagi berantem ya. Berantem nih, ribut, wah panas. Tiba-tiba bel di depan bunyi, ting tong. Pas lihat, wih, Pak Billy datang. Langsung, Mami, gencatan senjata. Pak Billy sama Bu Agnes datang. Penatua datang. Kita gencatan senjata ya. Kita atur ya, sandiwara ya, drama dulu ya. Baik-baik, oke? Awas ya, oke. Pak Billy, Bu Agnes, shalom ya, silakan datang, baik-baik. Udah, betul gak saudara? Apalagi kalau misalnya nih bukan cuma berantem, rumah berantakan langsung, Mi itu beres. Ada yang gak layak di ruang tamu langsung diambil, diberes-beres, betul kan? Ditutupin sarung kayak apa, pokoknya gak kelihatan gitu. Betul gak saudara? Saya kalau sebelahnya, kayaknya pernah deh pengalaman kayak begitu ya. Terus tiba-tiba kita berpura-pura terima tamu gitu ya. Baik-baik, semuanya baik-baik. Pas pulang, ya sesi 2 dimulai. Tuh sarung dibuka semua, memang rumah kita berantakan. Ya udah, kita juga hubungannya berantakan. Udah mulai lagi ribut, betul gak saudara? Itulah kemunafikan saudara. Tapi kita sementara diingatkan, disadarkan ketika ada seseorang datang dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, kalau tamu terhormat itu bukannya cuma datang bertamu, ternyata dia mau menginap di rumah kita, gimana? Persiapan lebih dahsyat lagi, betul gak? Nih, bersihin, rapi, itu kamar rapi semua, berantakan semua, masukin gudang semua. Ada tamu terhormat, tinggal. Ya 3 hari ini gak boleh berantem ya, nanti tunggu tamunya pulang baru berantem. Tapi minimal kita diingatkan berarti ketika kita ada akuntabilitas, kepada orang yang kita hormati, kita lebih menguasai diri. Padahal itu memang hal yang salah tetap ya. Tapi minimal kita ada penguasaan diri, betul. Karena ada orang yang menyertai kita, yang kita hormati ada dekat kita. Otomatis kita gak semena-mena, gak ngaco, karena ada orang itu, betul gak? Seandainya tamu itu Tuhan Yesus sendiri gimana? Itu dia saudara. Dan dia tinggal di dalammu. Dia bukan tamu, kalau tadi dia ketok pintu, dia mau masuk dan akhirnya dia Immanuel, dia jadi tuan rumah hidupmu. Ya, dia bukan lagi tamu, dia tuan rumah. Kita selalu ingat dia kan. Dan kita bilang, sekarang Yesus yang punya rumah ini. Yesus yang bertakhta, saya mana yang bertamu di sini. Terserah tuan rumahnya lah. Sama seperti engkau jadi tamu ke rumah orang, saudara juga menguasai diri bukan? Kamu gak bisa sembarangan di rumah orang, betul kan? Karena ini ada yang punya dan kamu hanya tamu di sini. Kamu bisa tidak sembarangan, betul kan? Lebih bisa menguasai diri. Nah ini hal sederhana ya. Tapi kalau engkau hayati Yesus yang dahsyat itu, Yesus yang luar biasa berkuasa itu tinggal dalam hidupmu. Kamu hayati, kamu hormati. Hidupmu automatically change. Berubah saudara. Dari tukang marah jadi gak marah lagi. Udah, aku bisa Tuhan ngapain aku marah-marah. Si Yesus liatin aku. Enggak lah. Terus aku mau ngomong kasar, aduh Tuhan ampuni saya gak mau ngomong lagi. Ini aku harus ngomong berkat lah. Bisa blessing orang, bangun orang lah. Masa kutukin orang, masa hakimi orang Tuhan. Nah saudara, sederhana saudara. Kita lihat berikutnya. Oleh sebab itu kita bisa lihat, ini hal yang terjadi nyata di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat kedua, mari baca bersama. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Bisa bayangin ini makan di depan Yesus. Betul ya? Ini lagi satu makan. Dinner perjamuan terakhir. Makan bersama. Yesus di depan kita nih. Bukan jauh sama Tuhan loh, dekat sama Tuhan ini. Iblis pun tidak tanggung-tanggung. Enggak masalah kata iblis.
Lu mau depan Tuhan, mu lagi doa, mu lagi pelayanan, mu lagi khotbah, mu lagi ngapain, aku bisa tembak hati kamu. Itu yang saya mau kita tangkap ini. Walaupun kamu sedang dalam pelayanan, walaupun engkau pemimpin, walaupun engkau hamba Tuhan, walaupun siapapun engkau, gak peduli. Aku akan membisikkan rancangan jahat itu. Aku akan godam engkau. Jadi kita jangan sampai kebal ya. Oh saya udah pelayanan lama Pak Budi. Saya sudah jadi orang Kristen lama Pak Budi. Firman dua bolak-balik habis Pak Budi. Oh gak mempan. Yesus peringatkan kita. Iblis itu menggoda, dia bisikan rencana di hati Yudas. Memang Yudas belum beres soal mamon. Soal cinta uang, ada celah di situ. Dan Yesus tahu dan iblis pun tahu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, dosa kita adalah mengabaikan kehadiran Tuhan di hati kita dan kehadiran iblis menggoda kita. Itu yang kita abaikan. Kita lupa Tuhan itu tinggal di kita dan kita juga lupa iblis itu senantiasa siap goda kita gitu loh. Nah ini dia. Tepok sebelumnya, jangan lupa setan, jangan lupa Tuhan juga ya. Kasih tahu sebelumnya. Dua pribadi ini harus ingat. Tuhan yang tinggal di dalammu itu tidak pernah tinggalinmu. Tapi setan yang rajin banget mencari celah kapanpun menjatuhkan engkau. Siap banget dia. Dia tungguin waktu yang tepat katanya. Untuk jatuhin kita. Dia bisikan ya. Dan akhirnya bayangin fatal ya. Yang Yudas murtad dan Yudas bunuh diri. Gawat banget saudara. Jadi kalau bisa bayangin Tuhan di sebelah saya, tapi kalau lihat gambar ini, setan pun di sebelah saya. Ini ada Tuhan ngomong, tapi setan juga ngomong. Jangan dengerin Tuhan, lebih enak yang dosa ini. Udah, kesempatan ini ada waktunya, ayo ambil. Wah setan juga goda. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, ya dia kirim anaknya. Ya ini kok hamba Tuhan sederhana, saudara. Hamba Tuhan sederhana. Ya kirim anaknya kuliah di Jakarta, puji Tuhan ada beasiswa, ya kami ada kenal ya. Lalu kemudian anaknya ya sekolah di sekolah yang baik juga Kristen. Tapi sekali lagi nggak dijamin juga. Ternyata teman-temannya menggoda dia main-main kripto, main-main apa. Duit maminya yang nggak banyak itu habis ludes. Udah duitnya gak seberapa, memang keluarga sederhana, hamba Tuhan sederhana. Anaknya begitu, lengah ya. Dan gak tahu resikonya. Ludes. Aduh pedih hati saya benar-benar. Nah itu setan tuh bisa goda lihat siapa aja. Kita gak jaga-jaga ya anak kita tembak. Kena kan? Siapa aja bisa di sekitar kita. Makanya saudaraku yang terkasih, inilah yang harus kita hayati. Kita menghayati Tuhan yang tinggal selalu menyertai kita. Dan kita berjaga-jaga kepada iblis yang selalu juga mau menjatuhkan kita. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Mari baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah atau Yesus firman. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini ayat tentang peperangan rohani. Tapi kalau saya boleh kita langsung simpulkan. Kamu kuat dalam Tuhan, caranya apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Bapak Ibu baca daftarnya itu perisai iman, baju zirah semua. Itu adalah Yesus sendiri. Jadi kenakanlah Yesus. Simple. Jadi kalau kamu kenakan Yesus, kamu bersama Yesus, kamu libatin Yesus, kamu akan menang. Kamu pasti menang. Itu aja sederhana. Digoda setan, Yesus itu gak berkenan sama Yesus. Tolak langsung. Ini gak damai sejahtera ini. Ini gak jadi berkat ini. Tolak ini. Ini kepentingan diri ini. Gak benar. Tolak langsung. Jadi kita sensitif ya. Kita indikator imannya kita peka gitu. Kepekaan rohaninya tinggi. Kenapa? Kenakan Yesus. Yesus selalu kasih tahu lah. Tapi kalau kita dukakan Roh Kudus. Dikasih tahu kita abaikan. Kita lengah. Kan pasti setiap kita bikin dosa kan dicegah pasti. Tapi kenapa bisa jatuh? Ya kita abaikan. Kita gak kenakan Yesus. Ya jatuhlah seperti Yudas. Ya, dia untuk uang dia tidak bertobat. Disitulah area dia memang sudah kalah. Habis sudah di situ. Iblis leluasa masuk hatinya dan menghancurkan dia. Ya, berikutnya. Dikatakan lagi bagaimana kita belajar berjalan bersama Yesus 24 jam. Amsal 4:23 kita jelas ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, maksudnya apa? Hati ini interseksi antara roh dan jiwa.
Roh kita ada Tuhan, jiwa kita masih rusak. Tapi hati inilah interseksinya, hati inilah penentunya. Hatimu bisa diisi oleh Tuhan, hatimu bisa diisi oleh dunia. Hati pertaruhan utama. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Senantiasa jaga hati yang benar. Kalau hatimu gak benar, Tuhan masih kalibrasi, Tuhan koreksi langsung. Sedikit-sedikit kalibrasi gitu, supaya gak salah gitu hati kita. Ya, di 2 Korintus 13:5 mari baca bersama. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kalau kamu tidak menguji, tidak sering menguji, tidak sering menyelidiki diri hatimu, maka kamu tidak tahan uji. Cara ujinya apa? Yakin enggak kamu Yesus ada di dalam dirimu? Nah itu balik lagi ke situ. Kamu cek lagi 24 jam ini hari ini, kalau kamu malam-malam ya, biasakan Bapak Ibu, ini very simple, biasakan, kalau lama-lama nanti bisa jadi kebiasaan baik, biasakan tiap malam kamu ambil waktu jurnal. Cek hari ini, Tuhan aku mau uji hatiku, diriku hari ini. Di 24 jam ini, dari tadi pagi sampai malam ini, apakah aku menyenangkan hati Tuhan? Apakah Tuhan bisa bekerja leluasa pakai aku? Atau aku lebih banyak mikirin dunia ya? Aku lebih banyak mikirin yang gak benar. Aku gak ngelibatin Tuhan. Tadi aku gak nanya Tuhan pas rapat tadi. Pas ketemu orang tadi itu, aduh ngomong lagi kata sia-sia. Aku gak libatin Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jadi kita langsung cek. Semakin hari kita semakin sensitif, jaga-jaga gitu. Lain kali kalau besok ketemu orang lagi, aku gak mau lagi kejadian kayak kemarin. Aku ngelibatin Tuhan lah. Pas rapat lagi, aku gak mau tuh kayak kemarin. Aku putusannya gak tepat itu, salah itu. Gak bijak itu. Aku mau nanya Tuhan dulu. Jadi kalau kita selalu uji diri, selidiki diri, kata firman ini. Bahwa Yesus di dalammu, engkau hargai Yesus, maka engkau akan tahan uji. Brother Lawrence, seorang chef di Biara Karmel di Perancis di abad 16. Dia seorang yang cinta Tuhan dan dia selalu walaupun dia chef, dia masak ya buat semua biarawan. Dia seorang yang sangat dekat sama Tuhan. Dia berkata, kalau kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kamu pasti mikirin Tuhan sungguh-sungguh. Gitu aja dia bilang. Kalau kamu semakin mengasihi Tuhan, semakin kamu mikirin Tuhan dalam segala perkara. Apa aja kamu pikirin Tuhan. Wow, simple ya. Nah sekarang saya kasih hal praktis ya. Ini nanti materi Bapak Ibu bisa dapatkan di grup PAPKS Bapak Ibu. Apakah saya memikirkan Yesus selalu bersama saya dan berbicara kepada Yesus ketika bangun pagi untuk memulai hari ini? Coba lihat-lihatan sama sebelahnya. Bangun pagi tadi ingat Yesus enggak? Nah, gini gitu kan? Atau langsung lihat gadget, lihat sosmed atau yang lain. Oke. Apakah saya merenungkan firman dan apa pencerahan yang saya dapat? Apakah saya merenungkannya kembali 2-3 kali sepanjang hari ini? Jadi kalau saat teduh kita ingat lagi, renungin lagi, kita baca lagi. Bisa berapa kali dibiasain ya. Mungkin kalau dibiasain jam-jam tertentu kita bisa langsung ingat lagi, kita renungin lagi gitu ya. Apakah saya memikirkan dan melibatkan Yesus yang bersama saya ketika dalam perjalanan, ketika lagi nyetir, ketika lagi naik Transjakarta, naik LRT, atau makan, atau bertemu orang, atau bekerja, semua aktivitas saya sepanjang hari ini, apakah saya libatin Yesus? Nah, berikutnya. Apakah saya bertanya pada Yesus apa yang harus Yesus mau putuskan atau lakukan melalui saya dalam sesuatu perkara yang terjadi? Jadi kalau ada respon, keputusan atau apa, Yesus mau putusinya apa? Terserah Yesus deh. Nah, kayak gitu tuh. Yesus yang putusin, saya ikut aja deh. Bukan saya maunya apa. Yesus, engkau pemilik hidup saya. Menurut Yesus putusannya bagaimana Tuhan? Saya ikut aja. Wah, itu lebih gitu ya, connect. Apakah saya melakukan sesuatu yang Yesus tidak sukai hari ini? Mau langsung keluar tuh. Tadi gini gitu ya. Apakah saya melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan sehingga menyenangkan hatinya hari ini? Tuhan senang lihat kamu tadi blessing orang gitu ya. Apakah yang saya pikirkan ketika tidak memikirkan Yesus? Jadi waktu saya gak mikirin Yesus, mikirin apa coba? Nah coba kita tulis ya. Kalau saudara bingung semua, gak bisa nulis jurnal, yang paling nomor 8 aja sederhana. Tuliskan hal-hal yang saya dapat bersyukur hari ini. Itu udah paling gampang deh. Tapi latihan saudara.
Saudara pas renung, saudara tulis. Kenapa? Karena tulis, saudara hargai pengalamanmu dengan Tuhan hari ini menjadi pembelajaran mahal dan mulia bagi engkau. Minimal tuliskan apa yang kau bisa syukuri hari ini. Itu dulu paling simpel. Maka kamu nanti lama-lama makin peka, makin benar-benar 24 jam menghayati Tuhan. Amin. Dan saya tutup saudara, belajarlah juga punya teman yang bisa bikin semangat saudara. Kamu pilih aja, gak bisa semua anggota komsel sih. Tapi orang yang dekat, yang rekan pemuritan. Supaya kamu bareng sama-sama saling nguatin ya. Kenapa? Kamu butuh kalau sampai kendor ada yang ngingetin terus. Ayo bro jangan kendor, kita udah komitmen ya. Berjalan bersama Yesus 24 jam, oke? Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Makanya apa? Tetapi sama-sama nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita bangkit berdiri. Kita sungguh mau berkomitmen di hadapan Tuhan pada pagi ini. Oh Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Dalam mana syukur. Ku kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Amin Tuhan. Kau ada di cerita proses hidupku. Benar Tuhan. Amin. Di titik terendah tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Pagi ini saudaraku, saya mau berkata bahwa engkau tidak sendirian. Tuhan senantiasa menyertai engkau. Di dalam setiap pergumulan hidupmu, engkau tidak sendirian. Tuhan tinggal di dalam. Tuhan menyertaimu dan Dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan Dia rindu menuntunmu, mendampingimu melewati jalan kemenangan. Tuhan sedih ketika engkau jatuh bangun, jatuh lagi. Dan Tuhan rindu mengangkat engkau kembali. Mari pagi ini kalau engkau berkomitmen di hadapan Tuhan, mengakui dosamu, mengabaikan Tuhan. Hari ini datang kembali, Tuhan, aku mengaku, aku tidak mengingat Tuhan, aku tidak memikirkan Tuhan atau kurang memikirkan Tuhan sepanjang hari dalam hidupku. Banyak perkara yang aku memakai pikiranku sendiri untuk kepentingan diriku sendiri, sehingga banyak hal yang salah yang aku lakukan. Tapi kalau aku saat ini mendengar firman, Engkau tinggal di dalamku, bekerja di dalamku,
memakai hidupku. Engkaulah pemilik hidupku. Kau menyertai aku berjalan sepanjang hari 24 jam. Sampai kesudahan zaman. Aku tidak mau lagi sibuk sendiri dengan pikiranku. Aku mau lebih memikirkan Tuhan. Memikirkan Yesus. Dan mengucapkan Yesus dalam mulut lidah bibirku. Sehingga Yesus yang ambil alih hidupku. Yesus yang memutuskan bagi aku. Terima kasih Yesus. Ajar aku connect 24 jam padamu. Agar aku ingat Yesus menemani aku. Di sepanjang aktivitasku. Yesus bersamaku. Berjalan menggandengku. Tidak pernah tinggalkan aku. Aku libatkan engkau senantiasa Yesus. Semakin lama, semakin bahkan 24 jam aku melibatkan engkau. Hidupku sepenuhnya akan diubah serupa Kristus. Makasih Tuhan. Berbicara kepada jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang mau berkomitmen mentaati firman Tuhan hari ini, taruh tangan di dadamu. Ini aku Tuhan. Mulai dari diriku, mulai dari saya. Aku mau menghayati kebenaran sederhana ini. Menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenanku. Kristus, Sang Immanuel. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin.